Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan rekan semuanya Islam. Yang terhormat Bapak Gedi Wibowo SPDPD selaku Kepala PPSN Desa Batas. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf PPSN Desa Batas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul di tempat yang luar biasa ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka berbagi praktik baik implementasi 7 jurus nikah hebat. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hadapan Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara pada siang hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga berbagi praktik baik oleh saya sendiri, yang keempat pembacaan doa dan yang terakhir acara berdoa. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Gedi Wibowo SPDPD kami Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, beserta Bapak Ibu guru BK, PPSN Desa Batas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidayah kepada kabarnya sehingga kita semua masih diberi kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat belajar dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan masih berpikir tetap konsisten dan bekerja kita sebagai pendidik dan pengajar. Selamat serta salam semoga kita berkata kepada kita Nabi Muhammad SAW. Selalu kita nantikan sahabatnya di yang lebih. Bapak Ibu yang saya hormati, kita BNI selaku guru kita dan tentunya beberapa minggu kemarin mengikuti kegiatan diklat atau workshop tentang 7 jurus nikah hebat. Dan kalau kita berbicara tentang 7 jurus nikah hebat, ini tidak hanya terbatas berbicara masalah tentang pendidikan, tapi ada tanggung jawab kita semua. Karena apa? Ketika kita berbicara tentang 7 jurus nikah hebat, tentunya kita hubungkan dengan bagaimana kita mengelola lembaga, bagaimana kita mendidik, mengajar siswa kita. Karena di dalam 7 jurus nikah hebat, salah satunya adalah mengenali potensi yang ada di dalam siswa. Jadi permasalahan-permasalahan atau minat bakat anak-anak harus sejak awal kita harus mengetahui, kita harus mengkaji. Dan ini semata-mata bukan tanggung jawab dari guru kita saja. Semua pendidik, cuma kebetulan kaitannya dengan kegiatan ini adalah memang yang pas adalah guru BK. Tetapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa tanggung jawab siswa, permasalahan-permasalahan yang muncul ini adalah tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita bisa menciptakan anak menjadi nyaman, senang
7 jurusdika hebat. Jadi memang kenapa kok disebut 7 jurusdika hebat? Karena pertama salah satunya adalah kita harus mengenali minat bakat, mengenali potensi siswa ketika berada di lembaga kita. Kemudian ketika sudah mengenali siswa, tentunya permasalahan-permasalahan muncul. Maka kita perlu adanya pendampingan. Pendampingan inilah tugas utamanya, memang peran utamanya adalah merdeka. Tetapi tidak menutup kemungkinan ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai pendidik pengajar. Karena kita tidak hanya sekedar bagaimana kita bisa agar siswa bisa pandai, bisa pintar, tetapi bagaimana agar akan juga punya karakter yang baik, moral yang baik. Intinya bagaimana siswa menjadi benar. Intinya adalah seperti itu. Maka untuk memperkuat atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah lembaga, khususnya yang berkaitan dengan siswa, seorang guru BK dibekali dengan 7 jurusdika hebat. Itu baru yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah berbagi praktik baik yang akan saya sampaikan sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan bercerita tentang praktik baik yang telah saya lakukan setelah saya mendapatkan pelatihan atau diklat fasilitator daerah di Surabaya kemarin yang pelaksanaannya pada tanggal 29 September sampai 2 Oktober, yang kurang lebih 4 hari. Nah, di sana kami diajari Bapak Ibu 7 jurusdika hebat, mulai dari mengenali potensi sampai menata situasi. Kami kemarin dari Kabupaten Blitar berangkat 26 orang. Nah, itu nanti setelah kami dinyatakan lulus, maka kami mengemban tugas baru yang insya Allah akan dilaksanakan di tahun depan pada semester 2, itu membersamai atau mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru kita di seluruh Kabupaten Blitar. Mohon doanya dari Bapak Ibu semoga kami ber-26 ini bisa memenuhi tugas itu dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah pelatihan dari Surabaya itu, maka tugas saya mengimplementasikan 2 jurus saja di sekolah masing-masing. Nah, ini yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. 2 jurus yang saya pilih adalah jurus yang ketiga dan keempat, yaitu menumbuhkan resiliensi dan menjaga konsistensi. Ini saya bercerita yang menumbuhkan resiliensi dulu ya Bapak Ibu. Kemarin saya praktik bersama kelas salah satu siswa kelas 9B. Bentuk praktik baiknya adalah konseling individu. Di dalam konseling individu yang harus memasukkan jurus menumbuhkan resiliensi ini adalah harus menggunakan strategi burger. Burger itu berlapis gitu. Nah, itu strateginya mulai dari lapis yang pertama itu di awal kita memberikan apresiasi, kemudian di tengahnya itu memberikan koreksi, dan di akhir, di lapis akhir itu kita memberikan apresiasi lagi. Di situ siswa kita menceritakan tentang keterpurukannya. Nah, ketika siswa sudah bercerita keterpurukannya, ini harapan kita bisa membangkitkan dia. Nah, ini di awal kita apresiasi dulu. Ini contoh yang kemarin sudah saya lakukan untuk mengapresiasi siswa seperti ini. Ketika siswa tersebut merasa benar-benar malu dan sangat bersalah, ya, kemudian saya apresiasi. Iya nak, kamu sudah melakukan usaha terbaik kamu. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang kedua, kita koreksi. Apa yang menyebabkan dia sampai seperti ini? Nah, sekarang kita bahas bersama bagaimana caranya supaya kamu tidak lagi seperti itu. Kita diskusi bersama siswa. Baru setelah itu kita apresiasi lagi. Mungkin siswa merasa kesulitan. Kita kasih arahan kepadanya. Mungkin jika Bu Heni juga berada di posisimu, pasti juga akan merasakan hal yang sama. Supaya anak tidak merasa sendirian. Jika itu di posisi orang lain, juga orang akan merasakan hal yang sama. Untuk mewajarkan suasana baik. Nah, setelah itu baru kita motivasi untuk diapresiasi lagi. Kita yakinkan bahwa siswa kita, kamu pasti mampu. Ibu yakin, kamu pasti mampu. Seperti
Seperti itu Bapak Ibu. Tapi mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan siapa namanya yang konseling itu Bapak Ibu karena itu rahasia. Nah, ini cerita yang kedua, jurus yang kami terapkan yaitu menjaga konsistensi. Menjaga konsistensi ini sudah beda lagi Bapak Ibu, tidak lagi konseling, tapi kami praktik bimbingan klasikal di kelas 9B Junior. Di situ sudah ditekan oleh BPGDK bahwasanya yang dipakai adalah topiknya menumbuhkan kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif. Untuk menumbuhkan kebiasaan positif ini mengerucut pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang salah satunya yaitu tidur cepat, bangun pagi. Dan menghilangkan kebiasaan negatif ini mengerucut pada menghilangkan bagaimana caranya tidak bermain HP di malam hari. Metode yang digunakan juga sudah ditentukan Bapak Ibu menggunakan EL, itu experiential learning, di mana ada 4 tahapan yang harus dilalui dengan singkatan ARKA. A-nya yang pertama adalah aktivitas, kemudian R-nya refleksi, K-nya konseptualisasi, dan A yang terakhir adalah aplikasi. Pada A yang pertama pada aktivitas, kemarin saya bersama anak-anak saya ajak untuk bermain berpasang-pasangan. Tapi pasangannya cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Anak-anak bermain untuk salah satu mengepalkan tangannya, kemudian yang satunya bertugas untuk membuka tangannya. Nah, itu ada 2 ronde. Ronde yang pertama dengan cara menyentuh langsung, harus dengan kontak fisik. Jadi diprosol itu Bapak Ibu ya, dipaksa membuka dengan kontak fisik. Baru ronde yang kedua, bagaimana caranya anak bisa membuka tanpa untuk kontak fisik langsung. Itu yang niatnya yang kami masukkan, apa yang disampaikan amanatnya yaitu kita refleksikan di Bapak Ibu, itu antara paksaan versus kesadaran. Jadi harapannya di jurus konsistensi ini kita tumbuhkan kesadaran kepada anak dulu, kita berikan pemahaman sehingga nanti akan terbentuk sebuah kebiasaan yang konsisten. Begitu di Bapak Ibu. Demikian ya cerita praktik baik saya. Ini cara selanjutnya kita lanjutkan dengan pembacaan doa kepada Bapak dan diri kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Beni, Bu Kris, monggo berdoa menurut keyakinan masing-masing yang beragama Islam maupun syahadat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ala Kami mohon